Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat bergabung di Jazz Hope edisi tahun baru, mantap. Sebelumnya selamat Natal dan tahun baru bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Semoga semangat Natal dan tahun baru ini juga membawa kita juga menuju pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang seturut dan mengikuti Yesus Kristus dalam kita. Pada malam hari ini kita akan membaca dari Keluaran 22 ayat 1 sampai 23 ayat 19 mengenai peraturan tentang jaminan harta, hukum sosial, hak manusia, kebaktian dan hari-hari raya. Baik, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Dan nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Ya pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaan-Mu, Engkau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinar-Mu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku, dan tuangkanlah rahmat kebaikan-Mu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam, dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mulai pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Santo Hieronymus, Santo Agustinus dari Hippo, Santo Gregorius Agung, Santo Ambrosius dari Milan, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Seperti biasa sebelum kita memulai membaca kitab sucinya, kita baca terlebih dahulu Katekismus Gereja Katolik. Artikel 91 sampai 93. Mengenai penafsiran warisan iman, kita rasa iman adi kodrati. Semua orang beriman turut mengambil bagian dalam mengerti dan meneruskan kebenaran yang diwahyukan. Mereka telah menerima urapan Roh Kudus yang mengajar mereka dan yang membimbing mereka untuk mengenal seluruh kebenaran. Keseluruhan kaum beriman yang telah diurapi oleh Roh Kudus, oleh Yang Kudus, tidak dapat sesat dalam beriman. Dalam sifat mereka yang istimewa itu, mereka tampilkan melalui perasaan iman adi kodrati segenap umat, bila dari para uskup hingga para awani beriman. Yang terkecil, mereka secara keseluruhan menyatakan kesepakatan mereka tentang perkara-perkara iman dan kesusilaan. Dengan perasaan iman yang dibangkitkan dan dipelihara oleh roh kebenaran, umat tampak menyimpang berpegang teguh pada iman yang sekali telah diserahkan pada para kudus. Dengan pengertian yang tepat, umat semakin mendalam menyelaminya dan semakin penuh menerapkannya dalam hidup mereka. Baik, kita akan mulai membaca dari Keluaran 22 ayat 1 sampai 23 ayat 19 mengenai peraturan tentang jaminan harta, hukum sosial, hak-hak manusia, kebaktian, dan hari-hari raya. Bacaan dari kitab Keluaran. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, maka ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba,
maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu juga ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harusnya membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tapi jika binatang itu benar-benar diucuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum pertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya dengan menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru padaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia seru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak pada orang miskin dalam perkaranya. Apabila
engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah kau dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan kepada. Sekarang bangsa Israel masih berada di Gunung Sinai, ya. Lebih tepatnya kalau sekarang itu di daerah Jebel Musa di Mesir. Dia udah masih dalam perjalanannya ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Di Gunung Sinai. Kita kalau di lab maksudnya perjalanan di petanya kita lihat kita masih di titik 8 ya. Tapi kejadian ini kita masih ada di Gunung Sinai. Di Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin ada mau sharing saksian atau pertanyaan, mungkin apa yang kita bisa lihat dari peraturan tentang jaminan harta sama manusia, tentang dosa yang keji, orang-orang yang tidak mampu, berbagai-bagai aturan, tentang hak manusia, tentang kebaktian dan hari-hari raya, atau mungkin sharing yang lain atau kesaksian yang lain, atau bertanya, mungkin ini menarik nih, bebas. Silakan. Apakah ada yang ingin men-sharing sesuatu? Silakan langsung buka mic saja. Langsung ini. Sebelumnya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita pada hari ini membaca dari Keluaran 22 ayat 1 sampai 23 ayat 19. Mungkin ada yang bisa sharingkan mungkin?
Ya kan, silakan. Apakah ada? Kita masih pada malu-malu? Apa karena gimana? Apa karena pakai Zoom jadi malu-malu? Oke. Oke, kalau misalkan tidak ada, ya udah saya. Wah, seperti biasa ya. Tapi, dan ini, mungkin ya sambil komentar juga ini. Memang di jazz yang sebelum tahun berganti ya, pada tahun 2022 di jazz terakhir memang kita sudah mulai masuk ke dalam peraturan-peraturan sih. Jadi ini sebagian dari kitab perjanjiannya, yang berisi tentang aturan-aturan itu ya, Book of Covenant ya. Pas, kemarin kita udah, baca juga pada umumnya tentang, eee, ini ya, budak dan ada juga yang soal menghilangkan, nyawa manusia dan semacamnya juga, ganti rugi sana sini. Tapi ya tentu saja yang mesti dipahami bahwa semuanya itu asesnya memang mengarah pada keadilan ya, dan juga, malah menjamin kebebasan dari budak kalau dalam konteks, eee, tentang budak. Nah, jadi, ini pun juga kalau dalam komentarku pribadi pun juga ini juga maksudnya bukan masalah, eee, s eee, ganti rugi dan semacam, tapi masalah agar keadilan yang diperjuangkan yang supaya ada dalam bangsa itu juga, eee, bisa terjadi juga ini. Dan menarik juga ya dari kemarin-kemarinnya itu tentang jangan menyembah Allah lain, jangan mempersembahkan korban kepada Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan yang lain gitu ya, itu masih disebut gitu dalam ini. Dan meskipun pada, akhirnya ternyata, eee, seperti yang kita tahu ya, tentu tentang bangsa Israel yang membuat lembu emas sebagai allahnya itu kan saya rasa orang udah pada tahu ya. Tapi maksudnya ternyata sudah diperingatkan saja, seperti demikian saja sudah masih kecolongan gitu. Apalagi kalau tidak diingatkan ya, kalau dipikir-pikir. Dan aku jadi teringat juga sih bahwa kadang, kita pun juga melakukan hal yang sama tentang Allah, eee, apa ya, menyembah Allah lain gitu. Mungkin kita manusia modern sih saya rasa kayak disuruh nyembah, patung yang sembarangan atau gimana ya saya rasa orang udah pada nggak mau. Cuman tanpa sadar itu kita juga menyembah hal-hal lain gitu, menyembah tanda kutip ya. Jadi kita malah, eee, tidak sesuai porsinya kita mengutamakan, hal-hal lain gitu. Tentu mungkin memang ada saatnya kita memang musti, melakukan sesuatu yang penting ya, tapi kadang kita tuh bisa jadi malah menjadikan hal-hal itu tuh sebagai berhalanya kita. Dan secara nggak langsung sebenarnya akhirnya kita tidak, eee, mungkin bahasa yang lebih sederhananya adalah tidak bahkan kita pun menyediakan waktu untuk berdoa pun kadang tidak, menyediakan waktu untuk Allah pun kadang tidak. Dan kadang saya sendiri pun ini juga kadang mungkin kelupaan atau mungkin kadang sudah saking capeknya gitu, capek sekali dan kadang blus tidur aja gitu, mandi bukannya doa malah tidur. Dan maksudnya memang kita pun ternyata masih banyak kecolongan dalam hal itu juga. Sekarang apakah kita mau coba memperjuangkan bahwa kita juga Tuhan bukan hanya sekadar diberi seadanya aja, tapi memang kita menyediakan waktu juga untuk Tuhan gitu. Itu yang dari saya sendiri. Oke, mungkin yang lain barangkali ada yang mau sharing tentang kitab ini.
tentang perikop ini, atau mungkin tentang yang lain, boleh, bebas. Ini Leo, mau sharing, Leo? Sharing. Ya ini saya pakai 2 device ya, jadi audio sama videonya beda. Tapi suaraku kedengeran nggak kok? Kedengeran. Oke ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada. Oke, mungkin kalau untuk kita perjanjian ataupun di bagian aturan-aturan itu kan dimulai dari 10 perintah Allah ya, terus kemudian dikembangkan menjadi banyak sekali hukum-hukum yang lebih rinci. Aku tuh selalu membayangkan bahwa dari apa ya, kalau kita membayangkan dari bangsa Israelnya, dia tuh baru keluar dari perbudakan Mesir, terus kemudian dia tuh sebagai bangsa yang bebas, sebagai bangsa yang istilahnya merdeka, tapi tanpa aturan gitu, hidup dalam hutan tapi tidak tanpa aturan. Nah, sehingga aturan-aturan ini yang kemudian diturunkan untuk mengatur dari perilaku bangsa itu sendiri. Nah, tapi yang kemudian saya sangat suka dari ini semua itu adalah, ini saya baru apa ya dasar-dasarnya saja dulu gitu ya, sebelum nanti lebih lanjut pada materi. Aturan-aturan dasar ini tampaknya beberapa tuh masih sangat relevan dengan aturan-aturan di zaman sekarang. Apa yang menjadi pertimbangan, apa yang diatur, kemudian apa yang diputuskan, bagaimana seharusnya hakim atau masyarakat Israel itu memutuskan atau memandang sesuatu, itu masih relevan dengan zaman bangsa modern sampai saat ini. Khususnya untuk pada hari ini, mungkin terutama di bagian saya gitu ya, nanti mengenai hak-hak manusia itu akan dibicarakan lebih lanjut, lebih jelas juga mengenai keadilan dan kewajiban. Ya saya kira itu sih, Coach Jos. Jadi teman-teman mungkin akan sangat membosankan karena kita belajar aturan, tentu saja aturan itu kan emang apa sih mau di-sharingkan, tampaknya sudah secara apa ya, secara mindset kan ya sudah, kita cuma tata aja sama aturan, satu lagi yang mau dipelajari. Nah, tapi yang bisa saya sampaikan sebagai permulaan sebelum kita memasuki sesi apa namanya, selain pengajaran gitu ya, atau sesi pewartaannya, itu adalah dalam hukum itu kan tidak ada yang mutlak sebenarnya, tidak ada sama sekali, tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan itu sendiri gitu ya. Ketika ada satu perkara, ketika ada satu kasus, kemudian mana yang benar mana yang salah, itu kan sangat bias sekali. Tapi Tuhan menurunkan hukum-hukum ini, atau mungkin kedepannya sampai ke zaman modern sampai saat ini, itu kan berusaha diterjemahkan dalam berbagai kasus yang sangat mendetail, sehingga hukum itu masih berlaku, masih relevan. Dan 3 hal tadi yang saya sampaikan, 3 hal tadi yang menjadi poros dalam belajar hukum, itu adalah ya apa yang dipertimbangkan, kemudian kok tiba-tiba lupa, ujung-ujungnya tentu apa yang diputuskan deh. Jadi apa yang dipertimbangkan, apa yang menjadi nilai moralnya itu, terus kemudian apa yang diinterpretasikan, jadi apa yang dipertimbangkan, terus interpretasinya kayak apa, terus kemudian yang terakhir itu apa yang ditimbang gitu ya. Yang terakhir adalah apa yang diputuskan, masyarakat itu harusnya berjalan seperti apa. Kalau kita menengok sedikit mengenai hukum modern, saya tuh pernah membaca atau mendengar gitu ya, dari salah satu tulisan di Kompas, itu profesor siapa saya lupa, bahwa di hukum modern itu entah celakanya entah bagusnya, yang 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 menang itu belum tentu yang benar, tapi yang kalah belum tentu yang salah juga, karena hukum itu adalah interpretasi itu ya, art of interpretation kira-kira gitu. Nah, sehingga ini akan sangat menarik sekali bagi saya gitu ya, bagi saya sebagai pemerhati atau ya penikmat aja ya dari hukum gitu kan, di pada malam hari ini terutama, interpretasi apa yang harus digunakan dalam memandang satu kasus, terutama nanti di bagiannya Kak Bertus kalau nggak salah. Kojos, tolong dibuka yang bab 22 nomor ayat awal-awal, bisakah?
Ini biar kita ada gambaran gitu ya. Detailnya ya tentu nanti akan bagiannya Kak Bertus dan saya akan jelaskan lebih detail. Tapi kok dia kok kecil banget ya? Gimana sih cara oh ini. Nah, ini misalkan di ayat yang kedua, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Sehingga keterangan waktu di sini mengenai matahari terbit itu kan sudah sangat penting. Kalau terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Seandainya itu terjadi sebelum matahari terbit, maka ia tidak berhutang darah. Nah, interpretasi apa yang dipakai di dalam hal ini? Itu satu hukum gitu kan, tentang jaminan harta. Nah, nanti yang lainnya pun juga begitu, hukum sosial, hak-hak manusia, kepraktikan dari raya. Kira-kira akan interpretasi apa sih yang digunakan sehingga kebijakan itu bisa muncul. Ya, saya kira itu jelas sebelum masuk ke sesi yang utama. Saya pikir pengantarnya cukup perlu. Terima kasih. Baik. Luar biasa nih. Saya kira tadi udah mau mulai langsung ini pengajaran. Baik. Oke. Barangkali ada mau ini, mungkin kita masih punya waktu satu lagi. Kalau enggak, atau masih ada nggak? Kalau masih ada, atau jangan-jangan sudah tidak sabar untuk mau masuk pelajaran. Waduh. Nah. Oh ya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan malam. Kita sedang membaca dari Keluaran 22 ayat 1 sampai 23 ayat 19. Jadi mungkin bagi teman Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung bisa langsung membuka Alkitab atau Alkitab, langsung membuka ini ya, langsung buka perikopnya, kita langsung baca bersama-sama, atau mungkin kalau sudah ada bisa langsung sharingkan. Apakah ada? Oke. Karena sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pengajaran, jadi kita akan langsung masuk aja ya ke dalam materi. Oke, baik, silakan Bertus. Oke, terima kasih, Jess. Boleh next. Nah, ini banyak sekali sebenarnya, kan ada